Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Nah, apa sih sebenarnya induksi matematika? Induksi matematika merupakan suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, di materi saya kemarin sudah memberikan langkah-langkah induksi matematika. Langkah-langkahnya seperti ini, saya berikan langkahnya. Oke. Nah, di situ ada dua langkah. Langkah dasar, buktikan bahwa suatu pernyataan berlaku P1 atau Pn. Kalian akan bertanya-tanya, maksudnya apa sih P1 atau Pn itu? Nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang kedua langkah induksinya. Jadi kalau langkah dasarnya sudah kita lakukan, atau jika suatu pernyataan berlaku P1 atau Pn, maka pernyataan itu juga harus berlaku PK atau PK plus 1. Nah, supaya tidak bingung, saya akan langsung memberikan contohnya saja. Oke, kita ambil satu contoh. Contoh 1. Buktikan bahwa penjumlahan n bilangan asli berurutan berikut berlaku. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya tuliskan dulu, buktikan Nah, dalam induksi matematika, kita diminta untuk membuktikan. Jadi, induksi matematika bukan digunakan untuk mencari rumus. Oke, kita akan ke pembuktiannya. Untuk ke pembuktiannya, kita terapkan dulu yang pertama langkah dasar. Langkah dasar. Ya. Langkah dasarnya bagaimana? Buktikan bahwa suatu pernyataan berlaku P1. Nah, kita misalkan di sini P-nya 1. P-nya 1 artinya dari rumus yang di atas tadi, dari rumus ini ya, kita masukkan N-nya jadi 1. Berarti 1 dikalikan 1 ditambah 1 kita bagi 2. Nah, untuk P1 ini nanti hasilnya harus sesuai dengan urutan yang pertama ini. Nanti urutan pertamanya bilangan berapa, seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 1 di dalam kurungnya 2, kita bagi 2. Sama dengan 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1. Oke, dari langkah dasar ini kita nyatakan ini benar. Ya, ini berarti benar ya. Kemudian yang kedua, langkah induksinya. Kita beralih ke langkah induksinya. Yang pertama, kita mengasumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka berlaku, jadi langkah induksinya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti N di bilangan urut tadi, N, kita ganti dengan K. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah, ini kita ganti dengan K. N-nya kita ganti dengan K. Kemudian N di sini, N tadi, kita ganti dengan K juga. Berarti K dikalikan K plus 1. K
dikali K ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini yang nanti harus kalian ingat. Nah, nanti diingat. Oke, saya turunkan di sini. Ya. Setelah kita mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, langkah berikutnya apa? Kita akan membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Langkah berikutnya, buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sampai di sini langkahnya bagaimana? Langkahnya kita akan tambahkan kedua ruas dengan K plus 1. Nah, nanti jadinya seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K. Ini kita tambah dengan K plus 1. Sama dengan untuk ruas kanan, N di sini di atas, kita ganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1, kita kalikan itu ada N lagi, berarti kita ganti dengan K plus 1, kita kurung, karena N, kemudian ditambah 1. Saya tutup kurung, kita bagi 2. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita buktikan nanti yang di ruas kiri. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri yang ini, saya tandai dengan warna biru di ruas kiri ini. Kita akan buktikan kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau nanti sama berarti terbukti untuk semua bilangan asli atau berlaku. Nah, oke, kita lanjut. Ini saya tulis bukti dari kiri seperti itu. Karena kita akan membuktikan ruas kiri. Di ruas kiri saya tulis lagi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K ditambah K plus 1. Oke, supaya jelas saya naikkan lagi. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai K ini kita sudah punya rumusnya tadi. Kita sudah mengasumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, kita bisa tulis ini. Nah, K dikalikan K plus 1, berarti ini kita ganti dengan K plus 1 dibagi 2. Kemudian sisanya K plus 1 kita tulis lagi. Plus K plus 1. Oke. Nah, kita tinggal menganalogikan atau kita tinggal mencari cara supaya hasilnya sama dengan yang ruas kanan. Sama seperti yang ini tadi ya. Nah, yang ini. Nah, di sini ada penjumlahan. Kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kalau samakan penyebutnya artinya K plus 1 ini kita kalikan 2. K plus 1 dibagi 2, yang pembilangnya kita kalikan 2. Kita kalikan 2, berarti 2K plus 1, kita penyebutnya juga dikalikan 2, berarti ini 2. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah paham, ini bisa langsung dikerjakan. Kalau belum, kita jabarkan dulu. Berarti kita kalikan satu persatu. K dikalikan K, nanti hasilnya K kuadrat. Kemudian K kalikan 1, hasilnya K, seperti itu ya. Kemudian 2 kali K, 2K. Kemudian 2 kali 1, 2. Kemudian karena ini penjumlahan kan pembilangnya sama, berarti kita tulis 1 kali saja. Nah, seperti itu.
Kemudian ini bisa kita jumlahkan K dengan 2K. Ini saya tulis lagi, K kuadrat ditambah 3K, kemudian ditambah 2. Dibagi 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita faktorkan pembilangnya. Karena ini masih ada kuadrat, kita bisa memfaktorkan pembilangnya. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Ini sudah dipelajari di kelas 10 ya. Nah, ini K, kemudian di sini K lagi. Cari 2 buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya 2, jika dijumlahkan hasilnya 3. Bilangan berapa? Positif 1 dan positif 2 otomatis ya. Oke, kita taruh di sini positif 1. Di sini positif 2. Nah, penyebutnya 2 ikut aja. Nah, sampai sini apakah sudah sama dengan pembuktian tadi? Sudah hampir sama ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di sini bilangannya 2. Ya, di sini saya tandai. Di sini 1. Nah, tapi di sini ada K plus 1. Oke, kita bisa rubah ke situ. Saya naikkan lagi sedikit. Nah, dari ini kita bisa tuliskan supaya sama ya. Agak turun sedikit. K plus 1. Nanti di sini K plus 1 ditambah 1 kan hasilnya sama saja. Ya. Sampai di sini paham? Kemudian ini bisa kita kurung supaya jelas. K plus 1-nya kita jadikan 1, saya kurung sendiri, kemudian ini plus 1-nya sendiri. Saya kurung tutup, kemudian 2. Nah, sampai di sini langkah pembuktian kita sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Artinya ini ruas kiri sudah sama dengan yang di sini. Nah, di sini ruas kanan. Kita bisa tulis atau kita bisa nyatakan ini dengan terbukti. Nah, seperti itu. Oke, silahkan pelajari kembali. Mungkin di video saya yang kedua saya akan menjelaskan dengan bilangan lain supaya nanti lebih jelas. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.